Perlu aku tekankan bahwasannya ya memang tadi ya UKT nggak naik, tapi IP di Undip tuh naik. Per hari ini yang aku perjuangkan dan kawan-kawan semuanya perjuangkan, memang bukan di masalah ini biayanya melambung sekian dan semacamnya, tapi masalahnya itu di komersialisasi pendidikan tingginya. Kalau kita lihat tarik ke belakang ya, memang awal dari biaya ini tinggi itu di ratifikasinya dari perjanjian GATT sendiri, General Agreement of Trade and Service gitu, yang diratifikasi ke pasal 7 Undang-Undang pasal 7 Undang-Undang nomor 7 tahun 1994. Jadi di sana dijelaskan bahwasannya pendidikan itu menjadi salah satu komoditi gitu, komoditi perdagangan. Nah, kemudian itu berlanjut sebetulnya setelah adanya undang-undang di tahun 1994 itu muncullah perguruan tinggi berbadan hukum milik negara atau nanti akan menjadi BHP, diganti lagi sekarang menjadi PTNBH gitu. Pun sebelum menjadi PTNBH itu kan statusnya BLU dan Satker. Nah, tujuannya sebetulnya baik. Tujuannya agar terbebas dari belenggu administrasi yang birokrasi yang cukup rumit di Indonesia gitu. Dan kampus menjadi lebih bebas dalam kerjasama dengan perusahaan. Tapi karena pengelolaan yang kurang optimal dan kesiapsiagaan dari pihak kampus itu sendiri, impact-nya adalah yaitu bantuan dari negara tidak terlalu banyak. Lalu kemudian apa yang menjadi kebutuhan yang harusnya dipenuhi itu dilimpahkan ke mahasiswa. Karena kampus juga dituntut. Jadi kalau kita hanya menyalahkan kampus saja, itu rasanya kurang tepat gitu. Yang perlu kita salahkan ya memang pemerintah gitu. Karena awal dari adanya komersialisasi pendidikan tinggi ini dari sana gitu. Nah, kampus juga dituntut untuk mengejar WCU, World Class University. Biayanya pasti mahal untuk bisa membangun ini dan itu gitu. Tapi yang menjadi tuntutan adalah hak-hak dasar mahasiswa itu nggak terpenuhi gitu. Cobalah kita bicara dulu terkait ruangan kelas, kita bicara terkait apa-apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa itu belum sebenarnya terpenuhi gitu. Entah itu dari akademik maupun dari non-akademik, dari UKM, organisasi dan semacamnya. Nah, dan UKT itu sendiri, kalau nih misal ada pengelola kampus yang menyampaikan ini naik karena pembangunan A, pembangunan gedung B, pembangunan rumah sakit dan semacamnya, itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena UKT yang dibayarkan mahasiswa itu harusnya masuknya ke biaya langsung, biaya yang memang dihabiskan untuk keperluan pengajaran gitu, entah itu pembelian kapur, entah itu pembelian spidol dan semacamnya yang memang habis pakai gitu, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bersifat pembangunan gitu, pembangunan jalan dan semacamnya. Itu kekeliruan yang rasa-rasanya nggak semua pengelola kampus tuh paham akan hal tersebut gitu.